Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fadli di Bekal Sebelum Ajal Antv. Dan hari ini kita akan bertemu dengan pelapor kita yang bernama Ibu Yuyun, yang melaporkan tentang keadaan anak dan cucunya yang dianggap ini pekerjaannya ini jauh dari hal-hal yang halal. Saya sudah janji dengan Bu Yuyun itu di masjid ini, di musola ini nih ya. Bu Yuyun sekarang sudah ada di sana. Langsung aja kita sampai ke sana aja untuk ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi sama Bu Yuyun. Assalamualaikum. Salam, Mas Faldi. Iya, Ibu Yuyun ya? Iya, Ibu Yuyun. Assalamualaikum, Bu Salam. Yuyun. Ya. Aduh, kita ketemu di sini nih jadinya Ya. Ibu Yuyun nih. Ini saya sama tim dari Bekal Sebelum Ajal datang ke sini menindaklanjuti laporan yang Bu Yuyun berikan kepada tim kita nih, Bu Yuyun ya. Iya. Bahwa anak dan cucunya Bu Yuyun ini mengerjakan sesuatu yang jauh dari halal. Ini kita nggak ngerti nih maksudnya seperti apa nih. Mungkin bisa dijelaskan nih Bu Yuyun nih seperti apa sih sebenarnya? Mary sama Putri. Suka keluar malam karaokean. Suka keluar malam karaokean. Mary ini siapa nih? Anak. Anaknya Ibu. Iya. Kalau Putri? Cucu. Lagi, baiklah dulu, nggak bisa diajarin. Kalau saya boleh tahu, kalau Ibu Mary-nya ini masih punya suami? Enggak. Udah nggak punya suami. Iya, janda. Kalau Putri ini umurnya berapa, Bu? Masih ingat nggak cucunya umur berapa? 19. Ini Masya Allah, jadi Ibu tahunya ini sekarang nih, anaknya ini sering keluar malam, karaoke. Iya, katanya kerja di sport. Katanya, oh kerja di Ya, sport. si Putih juga sama. Nah sekarang nih, harapannya Ibu nih apa nih buat anak dan cucu Ibu nih? Biar bener. Jadi benar. Iya, biar bener, ibadah yang bener ya. Jangan keluar malam lagi, kita malu sama tetangga. Iya. Anggapan tetangga kan kagak bener, orang janda mah kan bener. Tetep aja kagak bener. Janda pulang malam gitu Iya, ya? janda pulang malam, angka orang kagak bener, apalagi kalau buat cowok. Ini anak Ibu ada di rumah atau di mana nih, Bu? Biasanya kalau siang-siang udah menjelang sore-sore gini, Bu? Ada di rumah. Ada di rumah masih? Iya, masih di rumah. Oh gitu. Kadang dia tidur. Oh. Yaudah kalau gitu kita langsung jalan aja. Di mana, Bu? Sana? Iya, Oh makanya iya. sono. Ya. Anak lu berantem. Dia berantem sama siapa? Soalnya deket tetangga tuh. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Saya nggak tahu yang berkaki orang, pokoknya saya mah nggak tahu. Nggak tahu berkaki orang. Astagfirullahaladzim. Cepet. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Ada apa, Mary? Punya anak begini gua nggak tahu ya. Ada apa aja saya nggak tahu, ilahi ta'ala. Jangan begini. Jangan ribut di rumah orang ya. Saya nggak tahu anak saya ya, di rumah orang saya nggak tahu. Kok ada kamera kayak gini sih, Nek? Ya maaf dulu. Ini ada apa sih ini? Ya, coba deh, kita jelasin satu dulu ya. Jangan semuanya ngomong nih, nggak ngerti di permasalahannya apa nih. Ini, Pak. Ini pelakor, Pak. Ngerebut suami saya nih, Pak. Sering SMS-an sama suami saya. Suka minta duit sama suami saya, Pak. Laki lu yang beda-beda anak lu! jangan begini. Saya nggak tahu Emang ya. dianya aja, Nek. Emang dianya aja. Tiba-tiba datang ke rumah orang kayak gitu, Bu. Karena malu tuh ngerebut laki gua. Laki lu aja yang Bapak jangan maaf. orang malu. Ayo malu anak saya. Laki lu yang ngecat gua terus. Ya Allah, Bu, istighfar semuanya istighfar ya, astagfirullah. Saya kan nggak tahu, Pak. Iya. Begini. Iya Ibu, saya ngerti. Kerja malam Bu, nggak ya. tahu kalau ngambil laki orang. Saya juga orang mah insaf, udah tua jangan begitu baik, itu malu sama tetangga. Putri sama.
maaf juga nih buat Ibu Mary ya, Mbak Putri ya. Saya datang ke sini nih, saya diminta datang sama Ibu Yuyun ya. Mau rencananya ngajak Bu Mary sama Mbak Putri ini ke tempat kita untuk belajar di Pondok Hijrah. Maaf Ibu ya, Ibu tolong dibantu ditenangin dulu ya Bu ya. Ini biar nggak shock, biar nggak marah-marah lagi. Ibu istirahat dulu aja biar tenang Ibu, diantar aja Bu. Ke tempat Ibu aja kali bentar ya. Jadi gitu ya, ya Ibu ya. Ini sekarang tinggal anaknya nih dua nih, gimana nih sama cucunya ya? Mau nggak ikut kita belajar sama-sama di Pondok Hijrah? Ya Bu ya, kita begini ya. Boleh. Udah tuh mah mau. Enggak. Udah ngambil hati orang, suruh jalan bener kagak mau. Putri itu bagaimana Put? Ya udah itu mama ikut. Enggak. Nah iya dua-duanya Putri. Kita kudu insaf. Tuh, ikut orang-orang tuh, tetangga malu sama tetangga ribut terus. Soal ngerebut laki orang. Siapa yang ngebut laki Sama, orang sih? sama, Mary Putri enggak, juga Mary sama. enggak ngambil laki orang, enggak. Itu tetangga pada ngomong ngambil laki orang. Ya emang Ini kerjaan anak Mary kayak bodoh. gitu, kerjaan gua kayak Anak gitu. bodoh, Mama ikut katanya sadar. Putri juga sama, anaknya jadi ikut-ikutan sama orang tua tuh begitu. Kita juga sadar, Put, jangan kayak ngikutin jangan kayak mama, Put, jangan kayak jejak Ya mama, udah ini Put. juga semua kan karena mama mah. Mama kalau mama bener, aku juga bakal bener mah. Kalau Mary nggak mau sadar, Pak neneknya pada pergi. Nggak mau ngikutin anak-anak. Ya Allah. Agak halal makan duit begitu Putri, Mary. Mah. Agak halal. Ibu, Ya. ya Allah, Ibu. Udah jangan diaku orang tua ya. Mama kabur, neneknya kabur. Ibu, ya Allah. Ya, anak susah diajar, udah nggak ada bapaknya, nggak punya kakek. Nggak bisa diajar sama nenek. Mama nggak mau lagi nganggap anak Putri sama cucu udah. Mama bukain, Mama. Mama bukain. Ya kalau lu mau sadar, mau dibukain pintu, lu harus ikut sama Mas Padi. Iya, Mama mau ikut ya. Mama buka. Nah ini, lu kalau mau bukain pintu, lu mesti sadar sama Maafin, Ma. Mbak Mary, Putri, Ibu yuk kita ngobrol lagi di luar sekarang yuk. Ayo sedikit kita kumpul di luar lagi. Ayo, astagfirullahaladzim, ya Allah. Jadi gimana nih ya, Mbak Mary, Putri, mau ikut sama saya ke Pondok Hijrah untuk belajar? Gimana, mau nggak? Mau nggak? Mau ya. Kalau gitu sekarang gini aja, langsung aja Mbak Mary dan Putri siap-siap, kita langsung berangkat ke Pondok Hijrah. Dia mah. Jangan sama orang tua, Put. Ini semua karena mama mah. Bu, udah Bu, di sini kita mau belajar ya. Udah nggak usah berantem dulu sama anaknya udah. Ayo Putri tahan dulu emosinya, ayo Ibu tahan emosinya dulu, ayo. Assalamualaikum. Gimana Ustaz, sehat? Alhamdulillah. Ini saya bawa tamu-tamu kita nih, ada 2 tamunya. Yang ini namanya Mbak Mary. Mbak Mary ini Ustadz Ahmad Khan. Ya, saya Ahmad, Ibu. Ya, ini anaknya namanya Putri. Ya, Putri ya. Nah, ini saya datang ke sini ya berdasarkan laporan dari neneknya. Karena selama ini
ibu dan anak ini kerjanya di tempat hiburan malam. Jadi udah berapa lama nih ibu sama anaknya kerja di tempat hiburan malam? Udah berapa lama? Udah 2 tahun ya? Sama? Adik juga? Enggak, Baru berapa lama? setahun. Udah lama juga, setahun. Mau setahun. Astagfirullahaladzim ya. Ya nanti kita kasih pembekalan di rumah aja Bang Fadli. Saya ngelihat begini kurang begitu nyaman dipandang. Iya. Coba Santai tolong diantar ini biar ganti baju. Ya, dibawa ganti baju. Diantar ya. Ya. Astagfirullahaladzim Bang Fadli. Jadi ini anak ibu dua-duanya dia sama-sama kerja di tempat hiburan malam. Apa jangan-jangan anaknya juga diajakin sama ibunya kali? Saya nggak ngerti Ustaz, tapi kalau saya lihat justru anaknya ini mencontoh ibunya. Ya sudah kalau gitu nanti kita bicarain lagi deh. Ya, biar dia pada ganti baju dulu. Saya juga ganti baju dulu Mas. Ya, Ya, assalamualaikum. Salam, saya lanjut ya. Ya, Ustaz. الله أكبر أشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Sorry for Maghribi salsa rakaat ya. Allahu Akbar. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Masya Allah nih kita udah bawa lagi nih. Mereka udah siap buat belajar nih di pelajaran yang pertama dari shock terapi yang diberikan Ustaz Ahmad kan nih. Jadi gini Ibu, kita ini masuk dalam proses shock terapi ya. Shock terapi ini kita belajar bagaimana tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan jangan sekali-kali kamu mendekati perbuatan zina, karena sungguhnya perbuatan zina itu adalah jalan yang buruk dan perbuatan yang keji. Ya. Jadi jangan sekali-kali mendekati perzinahan. Mendekati perzinahan aja nggak boleh. Perpegangan tangan laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, apalagi sampai mencium atau memeluk yang bukan mahramnya, apalagi sampai melakukan perbuatan zina yang diharamkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka hukuman bagi orang-orang yang berbuat zina apabila dia adalah melakukan zina muhsan, yaitu pezina yang memang dia sudah menikah, maka dia dihukumi dengan dirajam, dilempari batu sampai mati. Dilempari batu-batu kecil. Kenapa tidak langsung dilempari batu besar? Karena biar dia merasakan bagaimana siksanya, pedihnya, azab bagi orang yang berzina muhsan. Tapi bagi yang ghairu muhsan, yang belum menikah, ya, yang masih perawan, dia melakukan perzinahan, maka ini bagi mereka hukumannya adalah dipecut dengan 100 kali pecutan. Oke, tapi sebelumnya saya mau tanya-tanya dulu nih ya. Mengingat kejadian kemarin ini pada saat kita lagi ngejemput ibu, ini ada orang yang datang yang ngerasa ibu sebagai perebut suaminya karena ibu telah menerima uang dari suaminya. Nah ini sebenarnya jujur nih Bu nih, apa sih yang ibu lakuin nih sampai dengan orang ini datang ke rumah ibu dan marah-marah gitu? Ya emang suaminya datang ke tempat saya kerja. Ya mas kerjaan saya kayak gitu, ya udah saya rayu. Kerjanya apa sih Bu? Kafe, nemenin dia minum.
nemenin dia minum joget Iya. gitu. Terus berarti kalau nemenin minum joget berarti pegang-pegang dong sama dia. Iya sih, baik-baik. Terus pernah nggak ada sampai kejadian yang lebih dari itu? Bu? Ya pernah, saya dibawa ke hotel tuh sekali. Astagfirullahaladzim. Kalau maaf nih, kalau Putri sendiri apa yang dilakuin Putri? Saya kan nyontoin ibu. Saya ngikutin ibu. Maksudnya gimana? Saya nemenin tamu joget. Nemenin tamu joget. Berarti dipegang-pegang Nyanyi. juga. Enggak, kalau dipegang-pegang aku kabur. Kalau tadi Putri bilang Putri cuma nyontoh dari ibu, ini sesuatu yang nggak patut dicontoh. Harusnya Putri jangan ikutin. Ingetin ibunya. Harusnya ingetin ibunya, jangan sampai ibu terus terjerumus dalam kemaksiatan itu. Jadi gini Pak Ustadz, daripada mereka juga nanti bingung nih, biar mereka juga tahu deh bicara masalah tentang nyari uang yang haram dengan cara seperti itu tuh hukumannya apa di dunia, kayak tadi Ustadz jelasin, langsung praktek aja deh Ustadz. Ya udah, kalau begitu. Ya. Maksudnya? Iya, ini langsung mau dipraktekin. Kalau pelaku zina muhson dia dirajam dengan batu sampai Mama mati. aja. Contohin dulu Mama nih. aja Pak Ya. Ustadz, bukan saya. Coba, Saya maaf. nggak mau, takut. Maaf, saya contohin dulu nih ya. Sana. Mau kemana Putri tuh? Putri lihat dulu, Putri lihat dulu. Putri lihat dulu. Nih, Astagfirullahaladzim. Aku dipencet kayak gitu Pak Ustadz. iya ini kan kita belajar sok terapinya ini Enggak, seperti Mama ini. aja, aku nggak mau. Ah, Putri. 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 Tarik. Tarik mau kemana? Saya nggak mau, Mas. Tapi kan Putri harus belajar, Putri harus tahu. Putri harus ngerti Ya Allah, apa yang Pak perlu Ustadz, dicontoh, kayak yang gitu mana yang banget, perlu Pak dicontoh. Emang hukuman di dunia ini seperti ini ya Bu ya. Ini belum lagi nanti bagaimana hukum Allah di akhirat. Lebih dahsyat lagi kalau ibu nggak bertobat. Putri juga kalau nggak bertobat nanti hukumannya lebih dahsyat lagi di neraka. Oke, ini sekarang siapa yang mau duluan nih? Ibunya apa anaknya duluan nih? Mendingan Mama aja duluan. Ah, enggak, Put. Enggak, Putri. Enggak, Makasih, Put. Enggak, Putri aja, Put. Mama aja duluan. Enggak, gitu. Putri aja ah. Jadi dua-duanya aja Pak Ustadz ya. Putri sini deh, Putri. Tarik. Ayo, pegang. Ya. Pak Ustadz, saya nggak mau. Ya, sini, pasang sini. Ya. Biar nggak ngeliat pakai tutup mata aja, pakai tutup mata. Pakai tutup mata aja dulu ya. Dulu pakai tutup mata. Masa saya Pak dicambuk Ustadz, saya nggak sih? mau, Pak Ustadz. Gimana Nggak sih mau, Ibu? Pak. Putri nggak mau dicambuk tapi perbuatan yang begitu dilakuin terus. Saya nggak mau dicambuk, Pak Ustadz. Pak Ustadz, lepasin, Pak Ustadz. Bu, kalau ibu nggak mau dicambuk, ibu jangan pernah mendekati permasalahan seperti itu, Bu. Nah sekarang ibu ngelakuinnya mau, Putri ngikutin ibunya. Sekarang dua-duanya nggak mau dicambuk, terus mau gimana dong? Hah? Enggak, saya nggak mau dicambuk, enggak. Ayo deh, bismillah. Ampun, Pak Ustadz, ampun. Ampun, Pak Ustadz. Sakit, Pak Ustadz. Buat tuh ibu ya, bener. Ini perumpamaan dari tadi dipukul pelan-pelan. Ya. Apalagi nanti di akhiratnya Allah. Yang dituduh Putri sama ibu tuh, nauzubillah, sangat dahsyat sekali pasti perbuatannya. Tenaga-tenaga malaikat itu bukan kita, bukan tenaga manusia. Fadli, kayaknya mereka berdua udah benar-benar shock deh. Jadi kalau menurut saya biar dibawa santri buat istirahat dulu biar pada tenang. Nanti kita udah siapin proses shock terapi berikutnya. Mudah-mudahan mereka bisa merenungi perbuatan yang mereka lakukan dan bisa meninggalkan perbuatan tersebut. Amin. Ya, ayo santri boleh dibawa istirahat. Yaudah, santri dibawa buat istirahat aja dulu ya. Masih ada proses berikutnya.
Sri, Ibu merenung ya. Waktu terhenti tak kau sadari. Putri, ini namanya proses zikrul maut, mengingat kematian ya, muzakaroh. Jadi Putri di sini sudah dikafanin. Setelah ini Putri akan kita bawa ke liang kubur. Nanti Putri akan mendapatkan banyak pelajaran ya, dan Putri banyak istighfar, mohon ampun sama Allah. Cuma sebelumnya saya mau tulis dulu di sini ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisa ya. Sekarang Ibu aja tulis ya nama anaknya. Lah, Ayo, jangan. nama anak siapa, bininya siapa, lahirnya kapan? Udah Pak Ustadz jangan ditulis ya. Jadi sini. Biarin aja dia kayak gitu. Biarin saya tulis ya. Mau wafat kapan? Nggak mau. Hah? Nggak mau. Gimana sih? Semua orang pasti bakal bertemu dengan kematian, Putri. Cuman kan kita nggak ada yang tahu Pak. Ya nggak ada yang tahu, justru siapa tahu bisa meninggal sekarang. Makanya itu aku nggak mau, jangan ditulis. Yaudah, kalau emang dia nggak mau tulis, mau Fadli. Nah, Ibu, ini juga pelajaran buat Ibu. Iya Bu ya. Ibu sayang sama Putri. Ibu rela nggak? Seandainya harus Putri yang meninggal dulu, tapi Ibu gantikan posisi Putri. Ibu rela. Kalau seandainya Putri meninggal, tapi dia belum sempat bertobat dengan atas apa yang pernah dia lakuin. Putri, cepat atau lambat kita bakal bertemu dengan kematian. Bahkan ulama menjelaskan, seandainya kita melihat jenazah ketika dia sudah dikafankan mau dikuburkan, dan jenazah itu dia bangun bisa berbicara seketika, menjelaskan bagaimana yang namanya sakaratul maut, maka niscaya manusia itu akan menangisi dirinya sendiri dan melupakan jenazah yang ada di hadapannya. Begitu dahsyatnya kematian. Ayo, Putri, tutup ya. La ilaha illallah, 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 la ilaha. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Dan sekarang di samping Putri ini ada liang kubur, ya nanti kita akan masukkan ke sini. Putri nggak ada yang nemenin, sendiri, gelap, sepi, sunyi, pengap. Maafin aku ya Maya. Aku minta maaf, aku yang salah sama mama. Aku takut kayak gini, tolongin. Cepat atau lambat semua orang pasti akan mengalami namanya kematian. Gak ada yang manusia itu yang abadi di dunia ini. Semua orang pasti mati. Putri udah siap bekal buat mati belum? Hah? Udah siap belum bekalnya?
Mas, saya bareng anak saya aja, Mas. Saya mau dimasukin ke dalam liang, Mas. Bu, nanti pada saat kita dikubur nggak ada yang kita dikubur barengan berduaan. Tapi saya yang salah, Mas, bukan Putri, Mas. Ibu, ini adalah waktu Ibu untuk merenungkan diri Ibu juga, muhasabah diri Ibu, ya, atas segala kesalahan yang pernah Ibu lakuin yang sampai anaknya ikutin. Udah, Bang Fadli cukup ya. Yuk, santri boleh tutup. Kamera turun. Banyakin istighfar Putri. Putri! Putri! La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Ya Allah, aku takut. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Bu, Ibu udah siap menyaksikan kalau seandainya Putri meninggal dunia, Bu? Belum, Pak. Kalau Ibu yang meninggal dunia, Ibu siap? Belum. Selama ini sudah banyak kesalahan dan dosa. Bahkan sampai keburukan itu dicontoh dan diikutin sama anak Ibu. Pak Ustadz, tolong, Pak. Pak Ustadz, tolong. Ibu lihat, anak Ibu dalam kubur. Dia nangis-nangis manggil Ibu. Ibu sekarang dengar. Ibu bisa minta bantuan sama kita angkat anak Ibu sekarang. Tapi bayangin nanti, Ibu, seandainya dia meninggal, benar-benar meninggal, dia teriak, gak akan ada yang bisa dengar Ibu. Ibu juga gak akan bisa dengar. Bu, ini Bu, kita nggak tahu apa yang pernah dilakukan sama anak Ibu karena Ibu diamin aja dia anak Ibu buat maksiat. Jangan, ya Allah. Astagfirullahaladzim, Ibu tega lihat begini, Bu. Pak Ustadz, tolong, Pak. Mama, aku nggak mau, Ma. Ma, aku takut, Ma. Tolong, Ma. Udah, Oke, gimana kalau kita tinggal dulu aja deh, biar Ibunya ngeliat. Jangan, nggak mau, ya Allah, jangan. Putri. Satu kamera teman di sini aja, ada 2 kamera. Kita yang tinggal dulu sampai nanti berapa lama. Kita lihat Ibunya. Ya. Pak Ustadz, tolong, Pak Ustadz. Ya Allah, udah. Santri, tolong nyalain. Putri, maafin Mama, Put. Putri takut ya. Putri takut ya. Takut sendiri di sini. Nanti kita meninggal begitu, Put. Kita sendiri nggak ada yang nemenin. Putri mau bertobat. Putri ngerasain apa tadi di dalam sini? Sedih. Hah? Sedih. Sedih. Sedih kenapa sedih? Kalau kita udah mati, aku takut banget Om di dalam sini. Ular datang gimana? Ular gimana? Ular gimana? Ya ular datang, Om. Terus datang mau makan Putri. Bang Fadli, kalau menurut saya Ibu biar coba di sini kita musyawarah. Saya setuju. Ya, karena saya perhatiin Ibu ini dari tadi kayaknya kurang bisa memahami daripada pelajaran yang kita kasih. Ya. Bisa Putri, enaknya di dalam kubur kalau Putri akan mati bagaimana? Astagfirullahaladzim, Putri, insya enggak? Ya Allah, kayak borong selama nenek Putri ya. Nek,
Ini dia. Mary juga begitu. Tobat, Mer, tobat. Ya Allah, nggak enak banget di dalam kubur Mary, disiksa. Kalau kita udah bertobat tuh, jangan begini, Mer. Mama, Mer, sendirian di rumah. Nggak ada siapa-siapa. Kalau bukan anak yang nolong kamu, Mary. Ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Istighfar, Bu. Mama, Mary takut, Ma. Mama. Oh, Mer, ya Allah, istighfar, Mer. Astagfirullahaladzim, Mama, Mary takut. Gak bisa nolongin Putri, selain kamu, Mer. Ustaz, tolong, Mary takut. Takut, Mama. Ustaz, tolongin Ustaz, anak saya Mary, Pak Ustaz. Biar ini Bu, biar dulu, biar dia Ibu banyak belajar. Ya, belajar tentang kematian. Mama enggak takut, ya Allah. Tolong, Pak Ustaz. Mama takut. Mama takut. Mama tolong. Awas. Jangan ke atas. Maafin, Mer. Kamu, Mary. Ya. Lagi-lagi minta bertobat, Mary. Jangan begini ya. Ya Allah, Putri. Mama harus bertobat ya. Itu yang benar baru jaya lagi buat diri sendiri. Nama udah tua. Dan Mama udah tua. Nggak bisa nyolongin Mary. Ya, Mary. Mama mati juga di kubur Mary. Jadi ajarin orang Mary biar nurut, Mary. Mary nurut. Mary janji. Istighfar, Mary. Ya Allah. Masya Allah ya, pelajaran luar biasa yang kita dapatkan dari pertemuan kita hari ini ya Ustadz ya. Maksudnya dari episode hari ini, karena kita bicara masalah tentang seorang nenek, anak dan juga cucu. Iya, ini semua ada keterkaitan, Bang Fadli. Kalau saya perhatikan dari apa yang kita saksikan bersama, ini tidak lepas dari peran orang tua. Yang mana orang tua ini harus selalu menjadi contoh yang baik buat anak-anaknya. Dan jangan pernah membiarkan anaknya ketika anaknya terjerumus dalam kemaksiatan dan dosa. Harus selalu diingatkan untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini peringatan buat kita semua, buat orang tua dan buat anak-anak. Selalu mencontohkan kebaikan. Begitu juga ketika bergaul, kita bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Karena kata Rasulullah, almaru ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung kepada siapa ya dia berteman dengannya. Berteman dengan orang baik, insya Allah akan menjadi orang baik. Berteman dengan orang ahli maksiat dan berbuat dosa, maka lambat laun akan terjerumus melakukan kemaksiatan dan dosa tersebut. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi asbab hidayah ya buat Putri, buat Bu Mary. Mudah-mudahan menjadi hamba yang lebih baik. Amin ya Allah. Taubatan nasuhan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga menjadi asbab hidayah buat yang menyaksikannya. Bicara masalah kematian itu pasti tidak bisa kita majukan dalam waktu sedetik, ataupun tidak kita bisa undurkan dalam sedetik. Jika Anda takut azab memenggal, siapkan bekal sebelum ajal. Saya Fadli. Saya Ahmad Khan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Santri.